Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dan tuntunan-Mu dari pagi hingga pada saat malam ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 28 ayat 1-2. Tertulis demikian. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang benar. Dia menguduskan kita dan menjadikan kita ciptaan baru untuk melakukan hal-hal yang kudus dan mulia. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dijadikan imam-imam oleh kuasa darah dan pengorbanan Kristus di atas salib. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tanpa terkecuali, siapapun kita yang ada dalam Tuhan Yesus, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, kita semua adalah imamat yang rajani. Ini berarti bahwa saudara dan saya adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Dan sebagai imam, kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu kita hendaknya hidup tidak dengan cara yang sembarangan, melainkan menuruti perintah Tuhan. Dalam Keluaran pasal 28 ayat 1-2 ini tertulis perintah Tuhan kepada Musa untuk menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya agar mereka memegang jabatan imam bagi Tuhan secara turun-temurun. Dan untuk mereka yang menjabat sebagai imam, Tuhan menyuruh Musa untuk membuatkan pakaian kudus sebagai perhiasan kemuliaan. Kita perhatikan secara khusus dalam bagian ayat yang kedua. Di situ dikatakan, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Pakaian kudus ini dibuat secara khusus oleh orang yang ditentukan dan dipilih Tuhan, serta yang diberikan roh hikmat oleh Tuhan untuk membuatnya. Di situ ada berbagai detail yang didesain menurut perintah Tuhan. Pakaian kudus yang disebutkan di sini mempunyai relevansi juga dengan kehidupan kita sebagai imam-imam di hadapan Tuhan. Kepada setiap kita yang telah dijadikan sebagai imam oleh Tuhan, kita diberikan juga pakaian yang baru, yaitu pakaian kekudusan. Pakaian berbicara tentang perbuatan dalam hidup kita. Sebagai imam Tuhan, kita hendaknya mengenakan perbuatan-perbuatan yang baru, yang seturut dengan firman Tuhan. Tidak lagi kita mengikuti cara hidup yang lama, tapi cara hidup yang baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ada beberapa tugas yang dilakukan Imam Harun dan anak-anaknya, sebagaimana tertulis dalam pasal ini, yaitu mereka berdoa syafaat bagi bangsa Israel. Mereka menghadap Tuhan setiap hari, menjaga hubungan dengan Tuhan, melakukan ibadah, mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menguduskan diri, dan hidup benar sesuai firman Tuhan. Seperti halnya Imam Harun dan anak-anaknya, sebagai imam-imam oleh karena darah Kristus,
kita pun hendaknya mengingat bahwa kita punya tugas untuk berdoa syafaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi bangsa, dan bagi banyak orang. Kita hendaknya memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari, menguduskan diri kita baginya, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja, ingatlah bahwa kita adalah imam-imam Allah yang kudus. Dan sebagai imam, pakaian kita, yaitu perbuatan kita, hendaknya adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, sehingga nampak sebagai perhiasan kemuliaan di hadapan Tuhan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Jangan ikuti keinginan dunia ini dan hawa nafsu dosa yang mencemari kita. Tapi jagalah senantiasa agar kita hidup kudus dan benar di hadapan-Nya. Kasih karunia Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami bahwa sebagai imam-imam di hadapan-Mu, kami hendaknya berpakaian kekudusan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami masih seringkali berbuat yang tidak benar, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak firman-Mu. Ampunilah dan kuduskanlah kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu sebagai imam-imam yang sungguh-sungguh menyadari keberadaan kami dan hidup dalam perbuatan yang baik sebagai perhiasan kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, berikan pengertian demi pengertian untuk semakin mengenal Tuhan dan lebih lagi melakukan kehendak firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang di bangsa kami percaya dan mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat-Mu atas bangsa-bangsa di dunia ini, lawat dan curahkanlah hujan Roh-Mu, sehingga terjadi kebangunan rohani dan setiap orang tunduk taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.